ulang deh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemilu presiden pada 2009. Di sini yang memenangkan pemilu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan hasil suara sebanyak 60%. Lalu beliau dilantik pada 20 Oktober dengan kampanye selama 1 bulan dari 2 Juni sampai 4 Juli 2009. SBY periode 2 memiliki kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang dimulai dari tahun 2009 hingga 2014 yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Dr. Budiono. Profesor Dr. Haji Budiono, Bachelor of Science, Magister of Economics, adalah Wakil Presiden Indonesia yang ke-11 yang menjabat sejak tahun 2009 hingga 2014 pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Profesor Dr. Haji Budiono, Bachelor of Science, Magister of Economics, menggantikan Wapres Yusuf Kala pada era SBY Jilid 1. Profesor Dr. Haji Budiono, Bachelor of Science, Magister of Economics, terpilih dalam Pilpres tahun 2009. Beliau lahir di Blitar tanggal 25 Februari 1943. Hingga saat ini beliau sudah menikah dan memiliki 2 anak. Sebelum menjadi Wakil Presiden ke-11, beliau pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-13, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-12, Menteri Keuangan Indonesia ke-24, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-6, serta dosen ekonomi di UGM. Sekian info tentang Profesor Dr. Haji Budiono, Bachelor of Science, Magister of Economics. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari beberapa partai, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB, dan beberapa partai pendukungnya lagi. Kebijakan-kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. 1. Pertumbuhan ekonomi minimal 7% sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. 2. Kemiskinan harus turun 8-10% dengan meningkatkan pembangunan pertanian, pedesaan, dan program pro-rakyat. 3. Pengangguran turun 5-6% dengan cara meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan peningkatan penyaluran modal usaha. 4. Pendidikan harus ditingkatkan lagi. Mutu infrastruktur dan kesejahteraan guru dan dosen ditingkatkan. Persamaan perlakuan sekolah negeri swasta agama. Tetap melanjutkan sekolah gratis bagi yang tidak mampu. 5. Masalah kesehatan dengan terus melakukan pemberantasan penyakit menular dan melanjutkan pengobatan gratis bagi yang tidak mampu. 6. Swasembada beras dipertahankan. Kedepannya Indonesia akan menuju swasembada daging sapi dan kedelai. 7. Penambahan energi daya listrik secara nasional. Kecukupan BBM dan pengembangan energi terbarukan. 8. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pembangunan pekerjaan umum, air bersih, TI maupun pertanian. 9. Peningkatan pembangunan rumah rakyat seperti proyek rusun murah untuk buruh, TNI, Polri, dan rakyat kecil. 10. Pemeliharaan lingkungan terus ditingkatkan seperti dengan reboisasi lahan. 11. Kemampuan pertahanan dan keamanan terus ditingkatkan, seperti pengadaan dan modernisasi alutsista TNI atau Polri. 12. Reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi terus ditingkatkan. 13. Otonomi daerah dan pemerataan daerah ditingkatkan. 14. Demokrasi dan penghormatan terhadap HAM makin ditingkatkan. Jangan terjadi lagi pelanggaran HAM berat di negeri ini. 15. Peran Indonesia makin ditingkatkan di dunia internasional, berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Keberhasilan SBY periode kedua. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,78%. Pada akhir tahun 2012, 6,23%, dan pada tahun 2011, 6,5%. Angka kemiskinan berkurang. Presiden SBY menyebut pemerintahan berhasil menurunkan jumlah
kemiskinan sebanyak 4,5 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009 terdapat 32 juta penduduk miskin atau 14% dari total kependudukan Indonesia. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 11% pada Maret 2014. BPJS, Presiden SBY menyebut bahwa jaminan kesehatan Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hingga awal 2014, BPJS telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126 juta penduduk. Angka pengangguran menurun, tingkat pengangguran menurun dan pekerjaan formal naik menjadi 39,90% pada 2013. IPM meningkat atau Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 7,45% menjadi 68,7% dan pada 2013 menjadi 73,45%. Bukan keberhasilan. Nah, di sini juga yang terakhir ada mengapa SBY bisa lengser dari jabatannya. Yang pertama itu komunikasi Partai Demokrat melalui juru bicaranya yang terkenal tidak sopan dan tidak moderat. Terus yang kedua ada korupsi yang melanda kader-kadernya. Terus yang ketiga ada dilengserkannya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang merugikan partai. Lalu ada masalah-masalah nasional yang tidak terselesaikan pada masa itu. Lalu juga SBY dikenal sangat reaktif terhadap kasus-kasus yang menimpanya. Dan yang terakhir ada juga SBY tidak memiliki operator yang cukup kuat untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada. Berikut sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.